buat PT mana aja itu nggak ada yang lebih baik apa bagus ya. Yang penting dia resmi bisa memberangkatin TKI TKW itu oke, teman-teman ya. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Ryan Formosa. Gimana kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat selalu buat semua teman-teman di sana ya. Oke teman-teman, di video kali ini ya, aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang udah lama masuk ya di kolom komentar, di IG, di inbox. Dan khusus video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, adapun pertanyaan dari teman-teman semua ya, mengenai PT-PT mana aja yang resmi buat ngurus TKI, TKW kerja di Taiwan ya. Sebelum aku membahas pokok pembahasannya di sini ya, aku menjelasin terlebih dahulu ya. Di sini aku bukan seorang agent, aku bukan seorang sponsor. Aku juga gak memihak PT manapun yang menurut aku baik, enggak. Lebih baik ada pokoknya di sini ya. Itu aku nggak ada memihak salah satu PT manapun ya. Di sini aku menjelasin tentang PT-PT ini yang bisa memberangkatin TKI itu sebatas hanya sesuai dengan apa yang pernah aku ikut itu PT ya, dan teman-teman aku yang pernah ikut dari sini ya. Dan kalaupun PT-PT lain yang aku nggak jelasin bukan berarti itu PT nggak resmi ataupun nggak bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman pahamin dulu ya sebelum aku menjelasin PT-PT-nya ya teman-teman ya. Oke ya, nggak usah lama-lama, kita langsung aja dengerin PT-PT mana yang pernah aku ikut ataupun teman-teman aku yang pernah ikut. Nah teman-teman, untuk ke Taiwan sendiri menjadi TKI maupun TKW ya, nah, kita pastinya harus melalui PJ TKI atau PT ya, yang bisa mengurus kita berangkat kerja di Taiwan ya. Dan pastinya untuk menemukan PT seperti ini, kalau teman-teman nggak punya kenalan juga agak susah. Contohnya aku dulu ya, nggak punya kenalan juga agak susah teman-teman ya. Nah, makanya di sini aku membagikan video ini buat teman-teman ya yang udah bertanya ya. PT seperti ini juga banyak teman-teman ya. Teman-teman bisa share aja di Google ya, contohnya seperti ini ya. Nah ini kan juga banyak ya. Nah PT-PT-nya macam-macam. Kebetulan juga ini PT-PT-nya ada ya, salah satu PT yang pernah aku ikut dan teman-teman aku ikut juga ya. Nah, di sini aku jelasin aja PT-PT yang pernah aku ikut dan teman-teman aku ikut ya. Di luar PT yang nggak aku jelasin bukan itu PT itu nggak resmi ataupun nggak bagus teman-teman ya. Nah, jadi aku jelasin sepahaman aku aja PT yang aku tahu ya, dan teman-teman aku yang pernah ikut lah ya. Dan dulu aku sendiri ya datang ke Taiwan sampai saat ini ya, aku proses hanya satu PT teman-teman, yaitu aku melalui PT Wahana di Jembatan 3 ya. Itu dia ada dua, satunya di Banten. Nah, aku juga udah pernah pergi dua-duanya ya. Aku pernah pergi dua-duanya pas itu buat TAP, aku pernah ke Bantennya, itu sangat gede banget itu PT-nya di sana. Dan kantornya sendiri itu ada di Jembatan 3 di Pulut Mas ya. Nah, itu PT Wahana Supraindo ya. Aku ikut PT itu sampai sekarang ya, dan PT itu juga sekarang masih aktif teman-teman, masih melayani TKI maupun TKW yang kerja ke luar negeri. Dan satu lagi teman aku yang juga pernah ikut itu PT Diavi Manpower ya teman-teman, itu ada di Kapuk ya, nah, Cengkareng Kapuk di sana. Nah itu juga sekarang juga masih aktif teman-teman. Nah, itu PT-nya Diavi Manpower ya, itu juga masih aktif, masih mengurus TKI TKW lah ya. Nah, buat kerja ke luar negeri lah. Nah, itu kalau mau cari job juga bisa lewat sana, bisa teman-teman ya. Dan satu lagi itu ada yang namanya itu PT KSS ya, Karya Semesta Sejahtera ya. Nah, itu juga masih aktif. Nah, pas juga teman aku juga pernah ada yang ikut, dan kemarin pas aku medical ya, aku juga ada lihat teman-teman yang baru datang itu juga itu kayaknya dari KSS juga. Aku lihat bajunya itu pada kayak KSS punya ya. Jadi aku bisa katakan di sini bahwa ketiga PT itu sekarang itu masih aktif ya, masih resmi ya, melayani TKI TKW yang kerja ke luar negeri teman-teman ya. Dan PT itu juga ada kerjasama dengan pemerintah lah ya. Nah, kalau enggak mungkin ya tahu lah, mungkin udah tutup ya, tapi ternyata sampai sekarang juga masih bertahan teman-teman ya. Di sini aku bisa katakan buat teman-teman semua ya, bahwa PT ini kalau teman-teman mau ngikut proses boleh,
boleh lewat sana ya. Dan buat teman-teman yang ada kenalan PT misalnya di Surabaya ataupun dimanapun ya, cari tahu aja dulu ya, nggak apa-apa cari tahu. Kita kalau bisa, kalau dekat ya kita samperin aja ke PT-nya ya. Nah, kita bisa tanya-tanya sama orang kantor di sana, itu juga akan lebih bagus teman-teman. Jadi kita lebih tahu lah ya PT ini aktif pak enggak, resmi pak enggak ngurus TKI TKW yang kerja di luar negeri, yaitu di Taiwan lah ya. Nah, kita bahasnya di Taiwan di sini ya, bukan di Korea atau Jepang ya. Nah, ini khusus buat yang di Taiwan teman-teman ya, yang pengen kerja di Taiwan. Dan juga teman-teman ya, di sini aku mau katakan bahwa buat PT mana aja itu nggak ada yang lebih baik apa bagus ya. Yang penting dia resmi bisa memberangkatin TKI TKW itu oke teman-teman ya. Jadi aku nggak ada katakan bahwa PT ini A, si B, si C itu lebih bagus dari manapun ya, itu nggak ada. Menurut aku seperti ini ya, PT itu asalkan resmi ya, bekerja sama dengan pemerintah, ada bekerja sama dengan pemerintahan ya, dan juga bisa memberangkatkan kita ya, itu udah boleh ya teman-teman ikut ya. Soalnya PT manapun kalau kita numpang proses ujung-ujungnya kita disuruh bayar teman-teman. Nggak ada PT yang gratisin buat kita kerja ke Taiwan ya. Aku belum pernah dengar ada PT yang memberangkatin TKI ataupun TKW ya. Nah, itu dengan secara cuma-cuma. Pasti setidaknya ada uang yang kita keluar teman-teman. Cuman di sini aku kasih pemahaman buat teman-teman ya. Nah, kalau job belum turun teman-teman jangan sesekali buat bayar semua biaya ya, ataupun bayar setengah. Jangan teman-teman, tunggu job kita udah turun. Kalau PT minta nggak apa-apa kita bayar setengah, tapi kalau job kita belum turun, nah kita jangan mau bayar dulu ya. Jangan teman-teman, jangan, itu ingat ya, jangan mau bayar dulu walaupun pihak PT minta ya. Jangan, kecuali itu job kita udah turun ya, kita bayar nggak apa-apa, bayar setengah itu nggak apa-apa. Itu juga sesuai dengan apa yang aku ikutin dulu teman-teman ya. Jadi aku bisa kasih tahu buat teman-teman semua yang mau jadi TKI ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, demikian ya untuk penjelasan video aku mengenai PT-PT yang sampai saat ini ya, yang masih aktif, yang masih resmi melayani TKI TKW ya, kerja ke Taiwan ya. Dan buat PT-PT lain yang aku nggak jelasin, PT di luar Jakarta ya, nah, ini kan semua PT di Jakarta ini ya, di Jawa Barat ini ya. Nah, buat yang di luar Jakarta yang aku nggak jelasin bukan berarti itu PT nggak bagus teman-temannya ataupun nggak resmi ya. Nah, ini PT-PT yang aku jelasin ini sesuai yang apa yang aku pernah ikutin di sana ya. Aku numpang proses di sana dan teman-teman aku numpang proses di sana. Jadi buat PT-PT lain aku nggak katakan itu nggak bagus, itu nggak resmi ya. Jadi sekali lagi aku bilang, aku nggak ada memihak PT manapun. Aku tuh PT itu, tiap PT itu sama aja lah. Kita numpang proses di sana, kita tetap disuruh bayar. Nggak ada PT yang gratis ya. Nah, jadi segitu ya teman-teman ya penjelasan aku mengenai PT-PT yang kalau teman-teman kalau emang dekat di Jakarta yang pengen datang ke Taiwan kerja, boleh nyamperin aja tuh PT-nya ya. Bisa tanya-tanya langsung di sana ya. Nah, kalau aku emang salah penyampaian kan bisa nyari tahu di sana PT ini masih aktif apa enggak kan. Nah, jadi itu akan lebih jelas. Kalau buat teman-teman yang masih ragu ya, bisa tanya aja langsung ya, nyamperin ke PT-nya. Nah, sebagai penutup teman-teman ya dari video kali ini mengenai PT-PT yang resmi ya buat ngurus TKI, ada sedikit saran buat teman-teman semua ya yang mau datang ke Taiwan. Nanti kalau teman-teman kalau mau cari job, alangkah lebih baiknya teman-teman langsung lewat PT aja ya. Kalau nggak usah lewat sponsor, itu akan biaya jauh lebih murah ya. Nah, soalnya kita nggak usah harus bayar biaya sponsor di sini. Dan satu lagi yang juga bagus, teman-teman bisa minta calling visa ya. Misal punya kenalan di Taiwan ya, tempat bagian dia ada memasukin orang. Dan di sini aku juga menjawab buat pertanyaan yang udah sering masuk, yang udah bertanya-tanya, bang tempat kamu ada masukin orang ada apa enggak, bisa mah enggak aku masuk tempat kerja abang. Bukannya aku nggak mau masukin teman-teman ya tempat aku kerja ya, soalnya tempat aku belum ada yang pulang dan juga agak susah buat masukin tempat aku kerja ya teman-teman ya. Buat orang-orang ya itu agak susah buat teman-teman semuanya ya. Jadi bukan aku nggak mau bantuin ya. Nah kayak gini teman-teman ya, soalnya adik aku sendiri sebenarnya pengen datang ke Taiwan kerja, sama sampai sekarang juga belum kesampaian ya. Itu dia juga nunggunya udah lama ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi yang udah bertanya, udah sering bertanya sama aku bisa masuk tempat aku kerja. Jadi sekali lagi aku bilang ya, bukan aku nggak mau bantuin ya, tapi karena tempat aku belum ada yang pulang dan juga agak sulit buat masukin orang yang tempat aku kerja. Jadi itu aja ya. Nah jika ada pertanyaan, kritik,
maupun saran ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa, kalau aku sempat, aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih ya udah ikutin video aku, dan kita jumpa lagi di video aku selanjutnya, and bye bye.